Sahabat Rema yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, renungan kita hari ini, hari Rabu tanggal 28 Januari tahun 2026, diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 1 sampai dengan 20 dengan tema dari mendengar ke berbuah, sebuah jalan kemuritan Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini gereja semesta merayakan peringatan wajib Santo Thomas Aquinas. Santo Thomas Aquinas adalah seorang imam Dominikan, teolog dan filsuf besar gereja Katolik pada abad pertengahan yang dikenal sebagai Dr. Angelico. Ia lahir di Italia dan sejak mudanya menunjukkan kecintaan yang mendalam pada studi kitab suci, filsafat, dan teologi. Karya terbesarnya adalah Summa Theologiae dan Summa Contra Gentiles, menjadi rujukan utama dalam teologi Katolik hingga sekarang. Santo Thomas mengembangkan pendekatan yang memadukan iman dan akal budi, terutama dengan memanfaatkan filsafat Aristoteles untuk menjelaskan ajaran kekristenan. Ia terkenal dengan 5 jalan atau Quinque Viae sebagai argumen rasional tentang keberadaan Allah. Ajarannya sangat mempengaruhi doktrin gereja, khususnya dalam teologi sakramental, moral, dan hukum alam. Karena kedalaman pemikirannya, gereja mengangkatnya sebagai pujangga gereja dan pelindung para pelajar serta lembaga pendidikan Katolik. Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang penabur. Salah satu motivasi Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini adalah untuk mengingatkan para pendengarnya, terutama kita semua, bahwa mendengarkan sabda Tuhan itu adalah tindakan yang tidak mudah. Kebanyakan orang tampaknya lebih suka mendengarkan dan mengikuti suara dirinya sendiri daripada mendengarkan dan mengikuti suara Tuhan. Melalui perumpamaan di atas, Tuhan Yesus ingin mengajak kita untuk memperbaiki cara kita mendengarkan sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kalau kita menggambarkan diri kita sebagai tanah yang menerima benih firman untuk bertumbuh, pertanyaannya adalah kira-kira jenis tanah yang bagaimanakah diri kita ini? Apakah tanah yang di pinggir jalan? Atau yang berbatu-batu, yang penuh dengan semak duri? Ataukah tanah yang baik dan subur? Apapun jenis tanah yang kita miliki, firman Tuhan tetap akan bertumbuh. Namun, benih firman itu hanya akan berbuah apabila tumbuh pada tanah yang baik dan subur. Buah dari firman itu adalah keselamatan, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk sesama kita. Apapun jenis tanah yang kita miliki, kita bisa mengusahakan menjadi tanah yang baik dan subur. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan kesediaan diri bertobat, membuang batu-batu penghalang dan pengganggu yang ada pada diri kita dan mencabut semak duri yang merintangi, sehingga akhirnya dapat menjadi tanah yang baik. Pertanyaan yang dapat menjadi permenungan bagi kita hari ini adalah, batu penghalang dan semak duri yang ada pada diri kita itu dalam rupa apa saja? Apakah egoisme kita? Apakah kecenderungan kemarahan kita atau temperamental kita? Iri hati kita, kesombongan kita, ataukah kekurang pasrahan diri kita kepada Tuhan?
Semoga rahmat Tuhan membantu kita untuk menemukan batu-batu dan semak-semak duri penghalang sabda Tuhan dalam diri kita, sehingga kita dapat menjadi tanah yang subur bagi bertumbuhnya firman Tuhan. Semoga Allah memberkati seluruh keluarga dan komunitas kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.